semua pekerjaan dan karya-Mu bagi kami. Kematian-Mu di kayu salib adalah membenarkan, menguduskan, melayakkan kami, sehingga sampai kepada pagi hari ini kami dapat menikmati anugerah yang terbesar untuk kembali datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mempersiapkan diri untuk dibentuk, diperbaharui melalui firman-Mu. Kiranya bertumbuhlah keyakinan dan iman kami di dalam Engkau. Berikan pemahaman, berikan pengertian yang baik saat kami mencerna setiap kebenaran Tuhan, agar kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja atas pemberitaan firman-Mu. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara sekalian, salam. Baik, puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, kita akan membicarakan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kita baca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat 21 dan jemaat Tuhan ayat 22 dan seterusnya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali katakan dengan bahwa. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dan Kerajaannya. Puji Tuhan. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pernyataan yang keluar dari mulut Petrus, bahwa dari pernyataan imannya itu gereja Tuhan didirikan. Namun kalau kita membaca pada bagian ayat 21 sampai ayat 28 ini, setelah Tuhan Yesus membangun gerejanya di atas batu dasar yang kokoh, yang kuat itu,
Saya percaya termasuk murid-murid, orang-orang percaya mengaplikasikan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan atas hidup mereka sebagai gereja yang dibangun di atas batu karang itu dengan baik diterapkan dalam hidup mereka. Sekarang di dalam ayat 21 sampai ayat 28, saya percaya Tuhan tahu seberapa kuat, seberapa mampu, seberapa tangguh keyakinan mereka terhadap Tuhan dan akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan Allah di tengah-tengah mereka. Karenanya inilah pertama kalinya Tuhan menyampaikan tentang sebuah maksud dan tujuan dari sebuah kedatangannya. Dijelaskan dalam ayat yang ke-21, ia harus mengalami penderitaan. Dia harus mengalami kematian. Tapi dia juga menyampaikan sebagai sebuah konklusi perjalanan hidupnya. Pada hari yang ketiga, ia akan bangkit dari kematian itu. Inilah jalan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidak seperti apa yang diharapkan oleh Petrus dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa saya katakan demikian? Lihat ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tuhan menyatakan maksud dan tujuan kedatangannya ke dalam dunia dengan cara dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus tadi yang semula beberapa jam, beberapa hari yang lalu telah menyatakan imannya, sekarang Petrus berbalik kembali. Kenapa? Karena Petrus hanya memikirkan tentang penderitaan Tuhan. Petrus tidak melihat ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan bagi gerejanya. Tapi Petrus hanya melihat kesedihan. Petrus hanya melihat penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus dan gerejanya. Karena itulah Petrus sebenarnya marah terhadap pernyataan Tuhan tentang maksud dan tujuannya ke dalam dunia itu, dengan cara dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga di dalam segala penderitaan yang harus dia alami. Petrus menolak terhadap pernyataan Tuhan ini karena memang tidak sesuai dengan harapan dari Petrus. Petrus punya satu keyakinan bahwa memang betul Tuhan Yesus itu adalah Mesias sesuai dengan pernyataannya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Yesus sebagai Mesias, kemesiasannya juga penuh dengan belas kasihan. Mesias di mana pernyataan iman daripada Petrus ini disalahartikan karena dia tidak mau percaya. Bagaimana mungkin seorang Mesias yang dijanjikan itu harus menderita dan mati di kayu salib? Itu bertolak belakang dengan pernyataan iman yang telah dia sampaikan.
Acap kali Bapak Ibu Saudara sekalian, antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi bukan yang baik itu yang datang kepada kita, tetapi justru kesulitan demi kesulitan yang selalu muncul. Kita mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi justru ketidakbaikan yang selalu kita lihat. Jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah jalan yang tidak populer, jalan yang dianggap rendahan, jalan yang dianggap hina oleh kebanyakan orang. Jalan menderita, jalan salib itu tidak pernah diharapkan oleh pengikut-pengikutnya. Karena memang di dalam perjanjian lama, orang yang tersalib itu adalah orang yang tercela, adalah orang yang terkutuk. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran yang berbeda. Dalam Injil Matius 16 ayat 21-28. Justru pandangan orang salib itu sebagai kutuk, sebagai sesuatu yang hina. Tapi justru melalui jalan salib ada kemenangan, ada kemuliaan kemudian. Ada istilah di negara kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya selalu mempercayai begini, tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah perjuangan. Kalaupun itu ada, maka kemenangan itu adalah kemenangan yang remeh, kemenangan yang tidak dianggap, kemenangan yang diperoleh secara cuma-cuma tanpa ada sesuatu, kemenangan yang dianggap hina. Tetapi jalan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui penderitaan itu, meskipun tidak populer, meskipun tidak banyak orang menghargai, meskipun tidak banyak orang suka, tetapi jalan itulah yang ditempuh untuk mencapai kepada satu kemuliaan demi kemuliaan. Petrus memang menegur Tuhan Yesus karena dia hanya memikirkan perkara-perkara manusia saja, sementara dia tidak memikirkan bagaimana kehendak Allah, rencana Allah itu dinyatakan. Memang bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Harapan dari Petrus, Yesus sebagai Masias itu tampil secara politis. Dia membebaskan Israel itu dari tawanan Romawi. Tetapi apa yang menjadi harapan Petrus justru ditolak mentah-mentah oleh Tuhan. Justru Tuhan menghardik Petrus dengan berkata, "Hai engkau iblis, enyahlah iblis. Engkau hanya menjadi batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan kehendak Allah, tetapi engkau hanya memikirkan kehendak kepentingan manusia semata." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa jalan Tuhan itu harus menderita? Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh sebagian banyak orang, oleh para ateis, oleh para filsuf. Kalau Tuhan itu penuh kasih,
Kalau Tuhan itu adil, kalau Tuhan itu penuh belas kasihan kepada umatnya, kenapa harus jalan penderitaan yang ditunjukkan, ditontonkan kepada gereja Tuhan? Itulah sebabnya sedikit orang tahu rahasia ini. Tetapi barang siapa yang tahu dan mengerti serta connect tentang jalan salib ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang dimuliakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berdasarkan cara pandang Petrus ini, dia hanya memikirkan tentang keselamatan bangsanya, sementara tidak memikirkan keselamatan jiwa-jiwa yang menjadi tujuan kedatangan Tuhan itu. Maka Tuhan mengajarkan kepada para murid syarat-syarat untuk mengikut Dia. Ayat 24 dia tulis begini: setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Syarat sebagai murid Yesus ada kemutlakan, yaitu menyangkal diri. Ayat ini merupakan teguran keras kepada Petrus yang adalah mewakili kehidupan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan manusia, yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sendiri, tidak memikirkan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menegur, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus belajar menyangkal diri, membatasi diri terhadap segala sesuatu. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, kitab Filipi pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Paulus menyampaikan satu rahasia yang besar kepada gerejanya, kepada jemaat Filipi. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah pelajaran yang diterima oleh Paulus ketika Tuhan Yesus mengajar kepada para murid. Syarat mutlaknya adalah untuk menyangkal dirinya. Berdasarkan ilham Roh, Paulus menangkap pesan ini dengan baik, bahwa Yesus tidak menggunakan kealahannya untuk menghancurkan, untuk meruntuhkan musuh-musuhnya, tetapi justru dia mengosongkan, mengesampingkan. Satu kali ada sebuah cerita. Cerita ini berdasarkan dari pengalaman nyata. Satu kali ada satu gereja pergantian kependetaan, karena tugasnya sudah selesai. Lalu hamba Tuhan yang baru masuk. Nah, hamba Tuhan ini masuk di dalam satu ibadah pagi tepatnya. Dia memakai baju yang sangat sederhana. Dia memakai baju yang tidak layak untuk masuk ke dalam gereja. Dia duduk di paling belakang karena memang tidak diterima dengan selayaknya. Karena apa? Tidak menunjukkan sebuah pakaian yang baik.
Ya ditaruh di belakang dengan rambut yang acak-acakan, dengan baju yang seadanya. Lalu para hamba-hamba Tuhan itu akan sertijab. Dia tunggu, mana ini pendetanya, mana itu hamba Tuhannya. Ketika dipanggil, lalu seorang yang sederhana ini, yang memakai baju sederhana ini maju ke depan. Orang bertanya-tanya, apakah ini hamba Tuhan? Apakah ini pendeta sebagai pengganti kami? Orang tidak percaya. Kenapa? Hanya melihat bagian luarnya saja. Dari cerita ini, pada akhirnya dia ditolak. Meskipun kemudian untuk sesaat ada penolakan-penolakan yang hebat. Ada alasan-alasan yang kemudian dapat diterima. Lalu hamba Tuhan itu bisa diterima di gereja itu dengan baik. Dia marah. Hanya orang-orang yang berpenting, hanya orang-orang yang berpenampilan mewah yang diterima dalam komunitas itu. Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran ini kita dapat mengerti bahwa penyangkalan diri itu adalah sama dengan prinsip mengosongkan diri yang tercatat di dalam Filipi 2 ayat 7-8. Bukankah ini juga yang nanti kita akan pelajari ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dengan dia berkata, "Ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mulah yang terjadi." Sama seperti Paulus ketika dia berdoa 3 kali, "Tuhan, tolong lepaskan saya, sembuhkan saya dari sakit ini," karena ini menjadi penghambat bagi pekabaran Injil Paulus. Tapi Tuhan katakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Simon Petrus waktu dia telah sepanjang hari menjala ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan Yesus perintahkan, "Tebarkan jalamu ke lebih dalam." Bagi Petrus sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, karena dia telah sepanjang malam mencari ikan dan tidak mendapat apa-apa. Pada akhirnya dia katakan, "Oleh karena Engkau menyuruhnya, aku melakukannya juga." Inilah yang saya maksud membalas diri, menyangkal diri. Ada banyak keinginan di dalam hidup kita yang terlalu besar. Ada keinginan-keinginan yang melebihi kehendak Tuhan. Untuk sebuah kebenaran, kita harus mampu sanggup membatas diri kita. Karena ini merupakan sesuatu yang penting bagi perjalanan gereja Tuhan, yaitu menyangkal diri. Petrus ditegur dengan luar biasa, karena dia hanya memikirkan kepentingan-kepentingan manusia, sedang untuk kehendak dan rencana Tuhan diabaikan. Tapi Tuhan membalikkan keyakinannya. Kalau kamu ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, batasilah dirimu. Di dalam ayat 24 bagian yang kedua, ada kata memikul salibnya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi muridnya, dia harus bisa memikul salibnya. Ada hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita berdasarkan oleh karena sebuah kebenaran, lalu kita menderita. Alkitab katakan, "Pikullah salibmu itu."
Bukan kita menderita karena kita mencuri, lalu kita katakan, Tuhan, masuk di penjara, kita berkata, Tuhan, aku sedang memikul salibku. Salah. Itu karena kesalahan diri sendiri. Yang disebut memikul salib adalah oleh karena kebenaran, oleh sebab kebenaran, maka kita dikucilkan, kita tidak diperlakukan secara adil. Bulan yang lalu saya mendapatkan sebuah gambar yang sederhana. Ada 5 paku yang bengkok, ada 1 paku yang lurus, ditancapkan di sebuah balok. Yang 5 ini bengkok semua, sudah sepertinya sehabis dipukul bengkok lalu dibiarkan. Tetapi palu, ada 1 palu yang menuju kepada paku yang masih lurus itu. Lalu ada tulisan di atasnya, paku yang bengkok tidak akan pernah dipukul lagi, tapi yang dipukul adalah paku yang lurus. Tahukah maknanya Bapak Ibu Saudara? Orang yang hidup jujur, orang yang hidup tulus menjaga kemurnian, orang yang mengedepankan keadilan, dia akan semakin banyak dipukul. Tapi yang bengkak-bengkok, yang belat-belit dibiarkan, tidak akan dipakai. Bapak Ibu, tentang ilmu pertukangan, Bapak Ibu pakai yang bengkok atau yang lurus untuk memaku? Pakai yang lurus juga. Yang bengkok-bengkok kita luruskan dulu. Setelah lurus baru kita paku. Kalau dia lemah, bengkok lagi, buang. Tidak ada gunanya. Tetapi yang lurus, dia akan semakin dipukul terus. Orang yang jujur, orang yang tulus akan terus mengalami penderitaan dan kesusahan. Tapi yang berbengkok-bengkok seperti hidupnya enak, nyaman. Kalau saya katakan dalam kacamata iman Kristen, hidup tanpa sebuah penderitaan karena kebenaran, itu seperti paku yang bengkok, yang tidak akan pernah dipakai oleh tuannya, tidak pernah dipakai oleh tukang bangunan. Tapi yang lurus, yang jujur, yang menjunjung kemurnian, dia akan semakin dipukul. Dia semakin dipukul, dia akan semakin maksimal, semakin kuat dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika oleh karena kebenaran kita dihina, jika oleh karena kebenaran engkau diperlakukan tidak adil, pikulah salib itu. Terima dengan senang, terima dengan sukacita. Kalau kita dianiaya, diperlakukan tidak adil, kita masih marah, itu artinya kita sama paku yang bengkok. Tapi kalau diperhadapkan kepada kita penderitaan itu dan kita senang menerimanya, kita senang menerima, silahkan pukul, silahkan palu saya terus gitu. Dia terima dengan baik, sebab dia tidak bisa menolak. Tapi saat dia menerima, semakin dalam pemahamannya, pengertiannya tentang Tuhan, dia akan semakin kuat mengikat satu dengan yang lain. Disinilah Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus, kita harus belajar untuk memikul salibnya. Masing-masing kita dipercayakan kepada penderitaan demi penderitaan, karena kebenaran tentunya, bukan oleh karena kesalahan kita. Jikalau Tuhan izinkan itu ada atas hidup kita, pikulah salibmu itu. Pikul masing-masing salibmu, terima dengan sukacita. Sebab dengan salib itulah Anda akan menjadi orang dewasa, menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, syarat menjadi pengikut Kristus itu adalah, menjadi murid Yesus itu adalah mengikut aku.
Petrus, contoh karakteristik dari gereja yang tidak mengikut Tuhan, tetapi mengikuti alur dunia. Itu sebabnya ini satu teguran yang keras kepada Petrus yang mewakili gereja Tuhan. Kamu harus mengikut aku. Jalan Tuhan itu sulit. Jalan Tuhan itu susah. Jalan Tuhan itu menderita. Tetapi jalan itulah yang membawa gereja, membawa Petrus kepada kemuliaan. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mari kita ikut Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan, bukan jalan pikiran kita. Saya diteguhkan dengan sebuah tulisan sederhana. Dia tulis begini, cara Tuhan harus diselesaikan dengan jalan Tuhan. Kelihatannya sederhana, tetapi punya makna yang luar biasa. Jalan Tuhan tidak bisa diselesaikan dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Sebab akal pikiran manusia itu hanya akan menambahkan kesulitan-kesulitan. Tapi kesulitan yang dari Tuhan akan kita tanggung dengan ringan, dengan mudah. Itulah sebabnya cara pandang dan pikiran kita hanya akan menghambat perjalanan kita. Tapi dengan kita mengikut kehendak Tuhan, ikut jalurnya Tuhan, perjalanan itu akan baik. Meskipun penuh dengan kesulitan dan kesukaran, ujungnya adalah satu kepastian, yaitu sebuah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Pagi hari ini mari kita berkomitmen sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita membatas diri kita, menyangkal diri. Mari kita belajar memikul salib yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mari kita mengikut Dia dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Tim musik silakan maju ke depan. Kita bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat
jalan itulah yang membawanya kepada kemuliaan oleh Bapaknya. Dan jalan yang sama ditawarkan kepada setiap kita sebagai umat-umatnya. Pikulah salib, sangkal diri, dan ikutlah Tuhan. Itulah jalan penderitaan yang ditawarkan kepada kita sebagai gerejanya, yang menghantar kita kepada satu kemuliaan dari Bapa. Pengorbanannya di atas kayu salib telah memberikan kemenangan, adalah kunci kemenangan bagi kita. Kematiannya di kayu salib adalah kekuatan yang Dia telah taruh di dalam hidup kita ini, sehingga tidak mungkin kita kalah, tidak mungkin kita lemah melalui jalan itu, tapi kita akan semakin kuat bersama dengan Tuhan. Mari kita bernyanyi pujian ini kembali, dan saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Telah kulihat kasih koreksilah, ubahlah, bentuklah kami dengan kuasa firman-Mu, agar hidup kami sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki, yaitu dimuliakan oleh Bapa. Biarlah jalan kebenaran yang kami lalui, yang kami tempuh, tidak menghambat kami, tetapi membuat kami semakin kuat dari hari ke hari. Pagi hari ini kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan pengorbanan-Mu lah itu yang menyembuhkan kami, yang menyucikan dan menguduskan kami. Karenanya sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Tuhan, untuk mengenang, untuk mengingat peristiwa di mana Engkau telah mati, Engkau telah menderita, dan kematian penderitaanmu membawa kami kepada satu kemenangan yang besar. Pada pelayan-pelayan perjamuan yang akan menyampaikan berkat perjamuan kepada setiap umat-Mu, dan setiap tangan yang mengambilnya dengan iman, tumbuhlah berkat di atasnya. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Telah kulihat bukti kasih.
sambil memegang roti di dalamnya. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang akan memurnikan kita, yang akan membuat kita kembali layak di hadapannya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang tidak bercacat celah, darah yang tidak ternilai itu, darah yang mengalir menjadi satu di dalam tubuh kita. Itulah yang memampukan dan menguatkan hidup kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami kuat di dalam Engkau. Kesusahan-kesusahan oleh karena kebenaran Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemampuan dan kekuatan kami. Bagi kami yang sedang sakit, kami percaya kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami masalah, ada jalan keluar dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat berjalan dengan baik. Roh Kudus, Engkau menguat dan meneguhkan kami untuk kami selalu berjalan di dalam kebenaran. Kami terima berkat firman dan perjamuan kudus dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Bapak semoga firman Tuhan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan telah memuji muliakan nama-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Setelah kami memberikan persembahan, memberkati setiap kami baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan, baik dalam kegiatan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ibu Mariani atau Oma, selamat ulang tahun Oma. Kemudian Saudari Elisa Patricia Oro tanggal 27 September, Tuhan memberkati. Bapak Panca tanggal 29 September. Kemudian anak Richard tanggal 30, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 3 sampai tanggal 5 itu doa puasa wanita. Itu hari Selasa sampai hari Kamis. Jam 5 pagi bus sudah standby di depan Villa Tomang Baru. Jadi bagi para ibu-ibu yang sudah mendaftar, jangan lupa hari Selasa pagi jam 5 itu bus sudah standby di sana. Ya. Jika tidak memungkinkan Bapak Ibu membawa kendaraan, bisa datang ke pastori ya, bisa datang ke gereja, nanti saya antar. Jangan setengah 5, bus itu sampai jam 6. Jangan jam 5 dia berangkat gitu, karena takutnya busnya belum dibuka kuncinya. Kemudian pendaftaran MIKK Mitra di Kaladuka, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Berdoa bagi Ibu Martin yang rencana pagi ini ya Pak. Udah operasi kali Pak. Udah operasi ya pagi hari ini, supaya Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Berdoa juga bagi Oma Benyamin ya, yang sedang sakit bagian kaki, Tuhan tolong semua. Baik, mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah memungkinkan semua rangkaian ibadah ini berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya. Saatnya tangan-Mu yang penuh berkat, yang penuh kemurahan, yang penuh dengan pertolongan dan kasih karunia terulur kepada setiap umat-umat Tuhan, baik melalui rumah tangga, keluarga, usaha, dan pekerjaan, bahkan kepada setiap perencanaan-perencanaan kami, di mana kami melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhanlah yang memberkatinya dengan berlimpah. Sekiranya ada umat-umat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan kehidupan, Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi mereka. Tuhan yang mengatur dan memimpin setiap umat-Mu dengan baik. Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Berkati Ibu Mariani, berkati Saudari Elisa Patricia Oro, berkati Bapak Panca, berkati anak kami Richard yang Tuhan telah pertambahkan usia 1 tahun lagi. Kami percaya Allah yang mengaruniakan kehidupan yang baik kepada setiap mereka. Anugerah dan damai sejahtera Allah limpah bagi setiap umat-umat-Mu. Berkati Ibu Martin yang pagi hari ini telah selesai operasi. Tuhan yang memberkati, berikan kesembuhan, berikan kekuatan-Mu ya Tuhan, sehingga Ibu Martin dapat kembali beraktivitas dengan baik. Aba berdoa bagi Oma Benyamin yang sedang sakit bagian kaki dan bagian perutnya. Lawat, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas hidupnya, yang membawa kesembuhan dan pertolongan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, untuk menampung sebanyak jiwa bagi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan bekerja menurut cara dan waktu-Mu. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.